Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vela Novela. Konten saya sekarang ini ingin berbagi pengalaman tentang lahiran sesar. Jadi tujuannya supaya ibu-ibu atau calon ibu di sini tidak takut lagi. Gimana sih kalau misalnya lahiran sesar itu sakit apa enggak? Di sini aku akan bahas tentang 6 poin penting lahiran secara sesar. Poin yang pertama yakni aku mau bahas tentang ketakutan para calon ibu yang mau melahirkan sesar. Itu biasanya kan takut yang mau kateter, takut yang mau disuntik bius. Nah, aku akan bahas di poin pertama itu. Kemudian yang kedua, keuntungan melahirkan secara sesar. Kemudian yang ketiga itu ada tahapan dan waktu yang diperlukan ketika melahirkan sesar. Kemudian yang keempat itu aku akan membahas tentang ruangan observasi. Jadi yang kelima itu ada biaya yang kita perlukan untuk pengeluaran lahiran sesar. Yang keenam itu yang terakhir yakni konsumsi apa supaya jahitan kita itu cepat kering. Yakni poin pertama, yakni poin 1 itu ketakutan yang biasanya kita dengar, yang biasanya orang-orang bilang yakni bahwa kalau pasang kateter itu katanya sih sakit. Kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan pengalaman, tergantung sama yang masang ya. Tapi kalau misalnya diingat-ingat dulu waktu pasang kateter itu tidak sakit sama sekali. Itu tentang pasang kateter. Kemudian suntik bius yang disuntikan di daerah pinggang, yakni menurut aku itu nggak sakit, jadi kayak suntik seperti biasanya pada umumnya. Kemudian tentang menggigil saat berada di ruang operasi, kalau misalnya merasakan badan menggigil karena kedinginan tuh memang wajar ya, karena di ruang operasi itu memang harus dalam keadaan dingin. Tapi jangan khawatir, kalian jangan takut, kita itu biasanya dikasih fasilitas seperti selimut yang hangat. Dan aku mau bahas tentang poin yang kedua, yakni poin yang kedua tentang keuntungan operasi sesar atau lahiran sesar. Keuntungan yang pertama yakni kita tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian keuntungan yang kedua, kita tidak perlu mengalami kontraksi yang sangat luar biasa sakitnya. Karena apa? Pengalaman saya pribadi yakni saya pengennya itu lahiran normal. Ternyata begitu tahu ternyata sakitnya luar biasa, akhirnya saya tuh pengen lahiran secara sesar. Setelah ngerti bahwa lahiran sesar itu tidak sakit, akhirnya saya tidak menyesal untuk lahiran sesar. Kemudian keuntungan yang ketiga itu tentang lahiran sesar, tergantung bagaimana dokternya, yakni tidak ada bekas lahiran atau tidak ada bekas sayatan sama sekali. Jadi perut itu seperti tidak pernah dibelah ya. Kalau aku ngomongnya belah gitu. Tergantung dokternya sih. Kalau aku dokternya Dokter Cahya Arisusilo, yakni di Jember. Karena memang dokter ini terkenal bagus banget kalau untuk lahiran sesar. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau lahiran sesar, kalau misalnya pengen seperti aku, bisa langsung lahiran sesar di Dokter Cahya Arisusilo. Selanjutnya aku akan bahas tentang poin yang ketiga, tahapan dan waktu saat kita melahirkan secara sesar. Yakni kalau misalnya untuk bedahnya itu sendiri sekitar 40-60 menit. Kalau aku pribadi sih masuk ruang operasi itu sekitar jam 7 prosesnya. Kemudian jam 7.46 itu bayi udah keluar dari perut aku. Jadi memerlukan waktu sekitar 40 menit lah ya, tapi biasanya prosesnya itu 40-60 menit. Kemudian yang lama itu waktu proses menjahit. Jadi dari 7.46 itu langsung perut itu dibersihkan, dijahit kembali, selesainya jam 9. Kemudian jam 9 itu aku udah selesai, jam setengah 10 keluar dari ruang operasi, kemudian langsung masuk di ruangan observasi. Jadi kenapa saya hafal sama jamnya, waktunya berapa lama? Karena memang biusnya itu tidak dibius total ya. Aku biusnya itu dari perut sampai kaki. Jadi yang mati rasa itu daerah perut sampai kaki. Kalau untuk ke atas itu
aku sadar, jadi di pinggir itu ada jamnya, jadi aku paham betul jam berapa keluarnya bayi, jam berapa proses jahit, seperti itu. Karena memang waktu itu aku masih sadar dan ngobrol sama dokter di sebelahku, jadi ada yang jagain aku. Kemudian sepertinya ada 3 dokter yang ada di hadapan saya, cuman saya tidak kelihatan ada berapa dokter di sana karena ditutupi sama kain, seperti itu. Poin yang keempat, yakni aku mau bahas tentang apa itu ruang observasi setelah kita keluar dari ruangan operasi. Terus, ruang observasi itu ruangan pasien yang dijaga ketat oleh dokter, ya mungkin dokter, bidan atau perawat di situ untuk menjaga kondisi pasien sampai kondisi pasien itu benar-benar stabil. Jadi aku masuknya di ruang observasi itu setengah 10, keluarnya jam 1 siang. Nanti kalau misalnya kondisi kita udah stabil, kondisi kita udah tidak memerlukan perawatan lebih, nanti kita sekitar 2 jam sampai 4 jam itu kita nanti keluar dari ruangan observasi dan bisa langsung ke ruangan untuk bertemu bayi sama keluarga. Poin yang kelima, yakni tentang biaya operasi lahiran sesar. Kalau untuk di Jember sendiri itu menurut saya yang saya ketahui sekitar 11 juta, ya mungkin 9 sampai 50 juta lah ya. Cuman tiap kota itu misalnya berbeda. Kalau untuk 11 sampai 50 juta untuk di daerah Jember itu tergantung sama kamar. Biasanya semakin mahal fasilitasnya semakin bagus, seperti itu. Selanjutnya poin yang ke-6, poin terakhir ini penting banget untuk pemulihan setelah lahiran sesar, yakni konsumsi apa sih supaya jahitan itu cepat kering gitu ya. Jadi menurut dokter aku, menurut dokter Cahya itu supaya jahitan kering itu kita konsumsi telur. Jadi sehari itu ditargetkan untuk konsumsi 10 telur dalam 10 hari. Jadi pas kontrol itu kita bisa tahu kondisi jahitan itu udah kering apa enggak. Biasanya sama dokternya itu udah dilihat di USG, oh ini jahitannya kering, oh ini udah berarti udah makan telur ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu nggak konsumsi telur, nanti proses pengeringan di dalam perut itu kayak apa ya, kayak terhambat gitu, lambat gitu. Jadi aku sarankan buat calon ibu-ibu yang sudah melahirkan sesar konsumsi telur karena itu bagus banget untuk pemulihan kondisi perut yang ada di dalam. Itu tadi 6 poin penting yang aku bahas menurut pengalaman aku pribadi. Jadi saya di sini bukan dari kesehatan, bukan dokter, bukan bidan ya, pokoknya bukan dari situ kesehatan. Jadi di sini saya untuk share ke kalian bagaimana lahiran sesar menurut pengalaman pribadi saya. Seperti itu. Sekian dari saya, semoga ini membantu dan memotivasi para calon ibu supaya tidak takut lagi untuk lahiran sesar. Semangat, semoga lahirannya nanti apapun prosesnya, mau normal, mau sesar, semoga ibu dan adik-adiknya atau anak-anaknya, bayi-bayinya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.